Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu merasa sudah berdoa lama, tapi jawaban yang ditunggu belum juga datang? Sudah menengadah, sudah menangis, sudah mengadu di sepertiga malam, tapi hidup terasa jalan di tempat. Kalau kamu pernah ada di fase itu, video ini bukan kebetulan muncul di hadapanmu. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dalam, sangat menenangkan, dan bisa mengubah cara kita memandang doa selamanya. Tahukah kamu, ternyata ada 3 golongan manusia yang doanya dijamin tidak akan ditolak oleh Allah. Bukan karena mereka paling pintar, bukan karena mereka paling alim, bukan juga karena hidup mereka selalu benar, tapi karena posisi hati dan keadaan jiwa mereka di hadapan Allah. Dan bisa jadi, salah satu golongan itu adalah kamu hari ini. Golongan pertama, orang yang terzalimi. Golongan pertama yang doanya tidak ditolak oleh Allah adalah orang yang terzalimi, yaitu mereka yang berada dalam posisi lemah, disakiti, diperlakukan tidak adil, direndahkan martabatnya, atau dilukai hatinya tanpa memiliki kemampuan untuk membela diri. Orang-orang seperti ini seringkali tidak punya ruang untuk menjelaskan, tidak punya kekuatan untuk melawan, dan tidak punya siapa-siapa untuk mengadu selain Allah. Mereka menanggung luka dalam diam, tersenyum di depan orang lain, tapi hancur perlahan di dalam hati. Ketika seseorang berada di titik terzalimi, doanya tidak lagi sekadar rangkaian kata, melainkan jeritan batin yang lahir dari hati yang benar-benar remuk. Doa orang yang terzalimi naik langsung ke langit tanpa penghalang apapun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa tidak ada hijab antara doa orang yang terzalimi dengan Allah. Artinya, Allah mendengar dengan sangat jelas, bahkan sebelum doa itu selesai diucapkan. Mengapa Allah memberi keistimewaan sebesar ini kepada orang yang terzalimi? Karena kezaliman adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah, dan Allah tidak pernah ridho melihat hambanya diperlakukan semena-mena. Ketika seseorang dizalimi, Allah seakan mengambil posisi sebagai pembela langsung, tanpa perantara, tanpa penundaan yang sia-sia. Karena keadilan Allah tidak pernah tidur. Orang yang terzalimi sering merasa kalah di dunia. Mereka merasa kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan, bahkan kehilangan harapan. Namun yang sering tidak disadari adalah, pada saat yang sama, mereka sedang dimenangkan di sisi Allah. Luka yang mereka rasakan bukanlah tanda Allah menjauh, melainkan tanda Allah sedang memperhatikan dengan sangat serius. Doa orang yang terzalimi biasanya tidak indah, tidak panjang, dan tidak disusun dengan bahasa yang rapi. Kadang hanya berupa keluhan lirih, air mata yang jatuh tanpa suara, atau bisikan hati yang berkata, "Ya Allah, aku sudah tidak sanggup lagi." Namun, justru doa seperti inilah yang paling jujur, paling murni, dan paling kuat di hadapan Allah. Tidak ada kepura-puraan dalam doa orang yang terzalimi. Tidak ada pencitraan seolah-olah kuat, karena ia memang sedang lemah. Dan disitulah letak kekuatannya. Allah sangat dekat dengan hamba yang datang dalam keadaan hancur. Karena hanya orang yang benar-benar hancur yang datang tanpa membawa apa-apa selain kejujuran. Seringkali orang yang terzalimi merasa doanya tidak langsung dikabulkan, lalu muncul bisikan putus asa, seolah-olah Allah diam. Padahal sesungguhnya Allah sedang bekerja dengan caranya sendiri. Bisa jadi Allah menunda jawaban agar pahala kesabaran semakin besar. Bisa jadi Allah mengganti doa itu dengan perlindungan dari keburukan yang tidak pernah disadari. Dan bisa jadi Allah menyiapkan keadilan pada waktu yang paling tepat. Yang perlu ditakuti justru bukan orang yang dizalimi, tetapi orang yang menzalimi. Karena doa orang yang terzalimi tidak pernah hilang begitu saja. Ia bisa menjadi sebab runtuhnya hidup seseorang. Bisa menjadi awal dari kebingungan, kesempitan, dan kehancuran batin bagi pelaku kezaliman, meskipun dari luar terlihat baik-baik saja. Jika hari ini kamu sedang berada di posisi disakiti, difitnah, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil, jangan terburu-buru merasa Allah meninggalkanmu. Bisa jadi justru saat ini Allah sedang membuka pintu langit khusus untukmu. Air mata yang kamu tahan, rasa sakit yang kamu pendam, dan doa-doa yang kamu panjatkan dalam sepi, semuanya sedang dicatat dengan sangat teliti. Allah tidak pernah salah alamat dalam menurunkan keadilan. Tidak pernah tertukar, tidak pernah terlambat. Tugasmu bukan membalas, karena balasan manusia seringkali hanya menambah luka. Tugasmu adalah bertahan, bersandar, dan tetap percaya bahwa Allah Maha melihat apa yang mata manusia abaikan. Kadang keadilan Allah tidak datang dalam bentuk orang yang meminta maaf, atau keadaan yang langsung berubah. Kadang keadilan itu datang dalam bentuk hatimu yang dikuatkan, jalan hidup yang dibukakan, dan masa depan yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kamu bayangkan. Dan saat itu terjadi, kamu akan sadar bahwa semua luka hari ini tidak sia-sia. Doa orang yang terzalimi
adalah doa yang lahir dari kejujuran paling dalam. Dan doa seperti itu tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Jika belum terjawab hari ini, itu bukan penolakan, melainkan janji yang sedang dipersiapkan. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada hamba yang datang dengan hati yang patah, namun tetap percaya. Golongan kedua, pemimpin yang adil. Golongan kedua yang doanya tidak ditolak oleh Allah adalah pemimpin yang adil. Ketika mendengar kata pemimpin, banyak orang langsung membayangkan jabatan tinggi, kekuasaan besar, atau posisi yang disorot banyak mata. Padahal dalam pandangan Allah, pemimpin adalah setiap orang yang diberi amanah, sekecil apapun lingkupnya, selama ada tanggung jawab terhadap orang lain yang harus dijaga dengan jujur dan adil. Seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya. Seorang ibu adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Seorang guru adalah pemimpin bagi murid-muridnya. Dan bahkan seseorang yang memimpin dirinya sendiri dalam mengambil keputusan hidup juga termasuk pemimpin. Setiap amanah yang berada di pundak kita, sekecil apapun, akan dimintai pertanggungjawaban. Dan disitulah keadilan menjadi nilai yang sangat mahal. Menjadi pemimpin yang adil bukan perkara mudah. Keadilan seringkali menuntut kita untuk melawan hawa nafsu sendiri, menahan ego, dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kebenaran. Banyak orang tahu mana yang benar, tetapi tidak semua orang mampu berdiri di pihak kebenaran ketika keadilan itu merugikan dirinya sendiri. Pemimpin yang adil seringkali tidak populer. Ia bisa disalahpahami, dikritik, bahkan dijauhi, karena keadilan tidak selalu menyenangkan semua pihak. Namun, justru dalam kondisi itulah Allah mencintainya. Ketika manusia mencibir, Allah mendekap. Ketika manusia meremehkan, Allah mengangkat derajatnya. Doa pemimpin yang adil dikabulkan bukan semata-mata karena kedudukannya, tetapi karena keadilannya membawa kebaikan bagi banyak orang. Setiap keputusan yang diambil dengan hati yang bersih menjadi sebab terselamatkannya hak orang lain. Dan setiap hak yang terjaga itu menjadi saksi yang ikut mengiringi doanya menuju langit. Pemimpin yang adil memikul beban yang berat di dalam hatinya. Ia harus berpikir panjang sebelum bertindak, menimbang akibat sebelum mengambil keputusan, dan siap menanggung risiko dari pilihannya. Namun setiap kelelahan batin itu tidak pernah luput dari perhatian Allah. Karena Allah Maha Tahu betapa berat menjaga amanah dengan jujur. Ketika seorang pemimpin yang adil menengadahkan tangan dan berdoa, doanya tidak hanya membawa harapan pribadinya, tetapi juga membawa kepentingan orang-orang yang ia lindungi. Ada doa orang tua untuk anaknya, ada hak orang lemah yang ia bela, ada ketenangan banyak jiwa yang bergantung pada keadilannya. Itulah sebabnya doa seperti ini memiliki keistimewaan di sisi Allah. Keadilan adalah bentuk ibadah yang seringkali tidak terlihat oleh manusia. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, bahkan kadang hanya kesepian yang dirasakan. Namun justru ibadah yang tersembunyi inilah yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah. Karena dilakukan bukan demi penilaian manusia, melainkan demi ridhonya. Allah sangat mencintai hamba yang menjaga amanah. Amanah bukan hanya soal uang atau jabatan, tetapi juga soal perasaan, kepercayaan, dan keselamatan orang lain. Ketika seorang pemimpin berlaku adil, ia sedang menutup pintu kezaliman dan membuka pintu keberkahan, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Jika hari ini kamu memimpin sebuah keluarga, sebuah tim kecil, sebuah komunitas, atau bahkan hanya memimpin dirimu sendiri dalam memilih antara yang benar dan yang salah, maka berusahalah untuk tetap adil. Jangan meremehkan keputusan-keputusan kecil, karena seringkali keadilan besar lahir dari pilihan yang tampak sederhana. Adil kepada pasangan berarti tidak melukai dengan kata-kata yang kasar. Adil kepada anak berarti tidak membanding-bandingkan. Adil kepada orang lain berarti tidak mengambil hak yang bukan milik kita. Dan adil kepada diri sendiri berarti tidak memaksakan sesuatu yang melampaui batas kemampuan. Setiap bentuk keadilan yang kamu jaga akan menjadi cahaya di hadapan Allah. Cahaya itulah yang menerangi jalan doamu. Maka tidak mengherankan jika doa pemimpin yang adil tidak ditolak. Karena hidupnya sendiri sudah menjadi doa yang berjalan. Allah tidak melihat seberapa tinggi jabatan seseorang, tetapi seberapa besar tanggung jawab yang ia pikul dengan jujur. Allah tidak tertipu oleh penampilan luar, tetapi melihat isi hati dan niat di balik setiap keputusan. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang benar-benar adil, meskipun tidak ada satupun manusia yang menyadarinya. Pemimpin yang adil mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang ia inginkan di dunia, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu pertolongan Allah. Dan ketika Allah sudah turun tangan, tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghalangi terkabulnya doa. Doa pemimpin yang adil
adalah doa yang dilapangkan jalannya, dimudahkan urusannya, dan diberkahi hidupnya. Karena keadilan adalah sifat yang sangat dicintai Allah, dan siapapun yang berusaha meneladaninya akan selalu berada dalam penjagaannya. Golongan ketiga, orang yang berpuasa hingga berbuka. Golongan ketiga yang doanya tidak ditolak oleh Allah adalah orang yang berpuasa hingga waktu berbuka, yaitu mereka yang menahan diri dengan penuh kesadaran, bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan keinginan, emosi, amarah, dan segala dorongan yang biasanya menguasai diri ketika tidak berpuasa. Puasa adalah ibadah yang sangat sunyi, karena tidak ada satupun manusia yang benar-benar tahu apakah seseorang sedang menjalankannya dengan sungguh-sungguh selain Allah. Ketika seseorang berpuasa, ia sedang belajar tentang keikhlasan yang paling murni. Ia bisa saja berpura-pura di hadapan manusia, tetapi tidak mungkin berpura-pura di hadapan Allah. Disitulah puasa menjadi latihan batin yang sangat dalam, karena setiap detik yang dilewati adalah perjumpaan langsung antara hamba dan Tuhannya, tanpa saksi, tanpa pujian, dan tanpa sorotan. Dalam keadaan berpuasa, tubuh menjadi lemah, tenaga berkurang, dan pikiran tidak sekuat biasanya. Namun justru di saat itulah hati menjadi lebih peka. Kesombongan perlahan luruh, rasa merasa mampu mulai menghilang, dan manusia kembali menyadari betapa lemahnya dirinya tanpa pertolongan Allah. Puasa mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tubuh, tetapi dari ketundukan hati. Saat waktu berbuka tiba, itulah momen yang sangat istimewa. Setelah seharian menahan, seseorang berada di titik paling jujur dalam hidupnya. Tidak ada lagi keinginan untuk terlihat kuat. Tidak ada lagi gengsi untuk mengaku butuh. Yang ada hanyalah rasa syukur, karena masih diberi kesempatan untuk menikmati nikmat yang sering dilupakan. Dalam kondisi seperti inilah doa menjadi sangat tulus dan sangat dekat dengan pengabulan. Allah menjanjikan bahwa doa orang yang berpuasa saat berbuka tidak akan ditolak. Bukan karena lapar itu sendiri, tetapi karena keadaan hati yang sedang sangat rendah dan penuh harap. Pada saat itu manusia tidak datang kepada Allah dengan kesombongan, melainkan dengan kebutuhan. Dan Allah sangat mencintai hamba yang datang dengan perasaan butuh kepadanya. Doa saat berbuka tidak harus panjang dan penuh permintaan yang rumit. Kadang cukup dengan bisikan sederhana yang keluar dari hati, seperti memohon ketenangan, kekuatan, atau keikhlasan. Dan justru doa sederhana seperti inilah yang seringkali membawa perubahan besar dalam hidup, karena lahir dari kejujuran yang tidak dibuat-buat. Puasa juga mengajarkan kesabaran yang nyata. Seseorang belajar menunda keinginan, menahan diri, dan menerima keterbatasan. Setiap jam yang dilewati menjadi latihan untuk percaya bahwa semua yang ditahan hari ini akan diganti dengan kebaikan di waktu yang tepat. Dan kepercayaan inilah yang membuat doa orang yang berpuasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak orang hanya memanfaatkan waktu berbuka untuk memenuhi kebutuhan jasmani, lupa bahwa ada kesempatan emas yang sangat singkat, namun sangat berharga untuk berbicara langsung kepada Allah. Padahal di momen itulah pintu langit terbuka lebar, dan doa yang dipanjatkan memiliki peluang besar untuk dikabulkan tanpa perantara. Puasa bukan hanya tentang bulan tertentu atau waktu tertentu. Puasa sunnah pun memiliki keutamaan yang sama, karena yang dinilai Allah bukan lamanya waktu, tetapi ketulusan niat dan kesungguhan hati. Setiap puasa yang dilakukan dengan ikhlas menjadi jalan untuk mendekat, dan setiap doa yang dipanjatkan di dalamnya menjadi lebih didengar. Orang yang berpuasa sedang dilatih untuk melepaskan ketergantungan pada dunia. Ketika lapar, ia belajar bahwa makanan hanyalah sarana, bukan tujuan. Ketika haus, ia belajar bahwa kenikmatan sejati bukan pada minuman, tetapi pada rasa syukur. Dan ketika berbuka, ia belajar bahwa semua nikmat datang dari Allah, bukan dari usahanya sendiri. Dalam keadaan perut kosong, hati menjadi lebih ringan untuk tunduk. Tidak ada beban berlebihan, tidak ada kelekatan yang kuat pada kenikmatan dunia. Dan disitulah doa mengalir lebih jernih, lebih dalam, dan lebih sampai. Allah sangat dekat dengan hamba yang berpuasa, karena hamba itu sedang mendekat dengan cara yang sangat dicintainya. Puasa juga membersihkan jiwa dari kebisingan. Ia mematikan suara ego dan menyalakan suara hati. Ketika ego melemah, doa tidak lagi dipenuhi tuntutan, melainkan harapan yang penuh adab. Dan doa yang penuh adab adalah doa yang sangat disukai Allah. Banyak perubahan besar dalam hidup seseorang justru terjadi dari doa-doa yang dipanjatkan saat perut kosong dan hati penuh harap. Bukan karena kata-katanya, tetapi karena kondisi batin yang sedang sangat jujur dan berserah. Allah tidak pernah mengabaikan keadaan seperti ini. Ketika seseorang berpuasa, sebenarnya ia sedang menyerahkan kendali dirinya kepada Allah.
Ia mengikuti aturannya, menahan apa yang diperbolehkan di waktu lain, dan taat tanpa banyak bertanya. Ketaatan inilah yang membuat doanya memiliki kedudukan khusus. Maka jangan pernah meremehkan doa saat berbuka, baik dalam puasa wajib maupun puasa sunnah. Jangan isi momen itu hanya dengan kesibukan dunia. Luangkan waktu sejenak, meski singkat, untuk memohon kepada Allah apa yang paling dibutuhkan hatimu saat ini. Allah sangat pemurah kepada hamba yang berpuasa. Ia menjanjikan pahala tanpa batas, kedekatan tanpa jarak, dan doa yang tidak ditolak. Janji ini bukan sekadar penghiburan, tetapi kepastian bagi siapapun yang menjalaninya dengan ikhlas. Puasa mengajarkan bahwa untuk didengar oleh Allah, manusia tidak perlu menjadi sempurna. Cukup menjadi jujur, tunduk, dan mau menahan diri. Dalam keadaan seperti inilah, doa tidak hanya menjadi permintaan, tetapi menjadi bentuk penghambaan yang paling murni. Dan siapapun yang pernah merasakan doa saat berbuka dengan hati yang benar-benar hadir, akan tahu bahwa di momen itulah jarak antara langit dan bumi terasa sangat dekat. Seolah-olah Allah sedang berkata bahwa Dia mendengar, Dia melihat, dan Dia tidak akan menyia-nyiakan satupun harapan hambanya. Dari ketiga golongan yang telah kita bahas, kita belajar bahwa doa bukanlah soal seberapa indah kata yang kita susun, atau seberapa lantang suara yang kita panjatkan ke langit, melainkan tentang bagaimana keadaan hati kita ketika datang kepada Allah. Allah tidak menilai kefasihan lidah, tetapi kejujuran batin. Tidak menilai panjangnya doa, tetapi kedalaman rasa butuh seorang hamba kepada Tuhannya. Seringkali manusia merasa doanya tidak didengar hanya karena jawaban yang diharapkan belum juga datang. Padahal ketidakdatangan jawaban bukan berarti penolakan. Bisa jadi Allah sedang menunda agar kita semakin dekat. Bisa jadi Allah sedang mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Atau bisa jadi Allah sedang menyimpannya sebagai pahala yang kelak akan sangat kita butuhkan, ketika tidak ada lagi yang bisa menolong selain amal sendiri. Allah Maha mengetahui waktu terbaik. Apa yang menurut kita lambat, bagi Allah justru tepat. Apa yang menurut kita tidak adil, bagi Allah adalah bagian dari rencana yang utuh. Kita hanya melihat satu potongan kecil dari kehidupan, sementara Allah melihat keseluruhan jalan dari awal sampai akhir. Maka tugas seorang hamba bukan memaksa Allah mengikuti keinginannya, melainkan belajar percaya pada kebijaksanaannya. Doa sejatinya bukan alat untuk mengubah Allah, tetapi sarana untuk mengubah diri kita sendiri. Dengan berdoa hati dilatih untuk tunduk. Dengan berdoa jiwa diajarkan untuk berharap tanpa putus. Dan dengan berdoa, kita diingatkan bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongannya. Doa membuat kita tetap waras di tengah dunia yang seringkali tidak adil. Tiga golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah mengajarkan satu hal penting, bahwa Allah sangat dekat dengan hamba yang berada dalam keadaan tertentu. Allah dekat dengan mereka yang terluka karena dizalimi. Allah dekat dengan mereka yang memikul amanah dan berusaha adil. Dan Allah dekat dengan mereka yang menahan diri dan datang kepadanya dalam keadaan lemah saat berpuasa. Kedekatan ini bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena kerendahan hati mereka. Jika hari ini kamu merasa hidupmu berat, doamu sering terhenti di tenggorokan, dan harapanmu terasa menipis, jangan buru-buru menyalahkan dirimu sendiri. Bisa jadi kamu sedang berada dalam posisi yang justru sangat dekat dengan Allah. Bisa jadi air mata yang jatuh diam-diam, itulah yang sedang mengetuk pintu langit tanpa kamu sadari. Allah tidak pernah tuli terhadap doa hambanya. Bahkan doa yang tidak terucap pun Allah pahami. Keluhan yang hanya berputar di hati, kegelisahan yang tidak sempat menjadi kata, dan kesabaran yang dijalani tanpa pujian, semuanya tercatat dengan rapi. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah, termasuk doa-doa yang kamu anggap kecil dan sepele. Jangan lelah untuk terus berdoa, meskipun berkali-kali kamu merasa tidak ada perubahan. Karena bisa jadi perubahan itu sedang terjadi perlahan di dalam dirimu, bukan di luar. Hatimu menjadi lebih kuat, jiwamu menjadi lebih lapang, dan caramu memandang hidup menjadi lebih tenang. Dan itulah pengabulan yang seringkali tidak kita sadari. Allah mencintai hamba yang terus mengetuk pintunya, meskipun pintu itu belum terbuka hari ini. Allah mencintai hamba yang tetap berharap, meskipun jalannya terasa gelap. Dan Allah mencintai hamba yang tidak pergi, meskipun doanya belum terjawab. Karena dalam kesetiaan itulah nilai seorang hamba terlihat. Pada akhirnya, doa bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menjadi siapa kita di hadapan Allah. Ketika Allah sudah ridho, apapun yang datang setelahnya akan membawa kebaikan, meskipun awalnya terasa menyakitkan. Ridha Allah adalah ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Semoga kita semua termasuk hamba yang doanya didengar,
bukan karena kita merasa pantas, tetapi karena kita terus datang dengan rendah hati. Semoga kita mampu bersabar ketika doa belum terjawab, dan bersyukur ketika doa dikabulkan. Karena dalam kedua keadaan itu, Allah sedang mendidik jiwa kita. Dan jika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, melihat perjalanan hidupmu yang penuh doa dan air mata, semoga kamu tersenyum dan berkata dalam hati, bahwa Allah benar-benar maha baik, bahwa tidak ada satupun doa yang sia-sia, bahwa semua yang terjadi memiliki makna, dan bahwa mendekat kepada Allah melalui doa adalah jalan pulang menuju ketenangan yang sesungguhnya. Jika video ini terasa menenangkan, menyentuh, atau mewakili perasaan yang selama ini sulit kamu ungkapkan, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Silakan tuliskan di kolom komentar doa atau pengalamanmu, karena siapa tahu kisahmu bisa menjadi penguat bagi orang lain yang sedang berjuang. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak tertinggal konten-konten berikutnya yang akan menemani perjalanan hati dan iman kita bersama. Semoga setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan hari ini menjadi jalan kebaikan yang lebih besar di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.